kasih. Ini ada yang tidak lulus tahap 1 tidak? Ada tidak? Ada berapa nyawa? Yang tidak lulus tahap 1. Tahap pertama itu, kasih tahu saya dulu. Saya belum bupati waktu itu. Termasuk tahap 2 ini saya belum bupati. Ya, hanya saya kasih paket kewenangan kembali. Saya bilang, buka itu masa sana. Supaya kalau jangan sampai ada yang mau protes, saya kasih dong waktu sana supaya sana apa yang menjadi persoalan sehingga saya ini yang suruh kasih. Kalau tidak, mereka juga tidak kasih. Saya suruh waktu kasih beberapa waktu saat untuk biar masyarakat menyangka. Jangan sampai dalam prosesnya ada yang ditemukan bermasalah. Saya minta, tapi itu setelah saya baru jadi bupati baru 1-2 hari. Tapi saya tahu bahwa ini suatu saat akan berpotensi masalah karena saya tahu waktu proses pertama itu susah. Kamu tanya dulu, waktu tahap pertama ada tuh tes tuh. Syarat waktu tahap pertama tuh yang tidak ada sekarang atau yang lalu tidak ada tapi sekarang ada di sini. Ya turun yang turun sekarang. Apa? Yang sekarang. Syarat pertama tahap 1 itu Anda yang terdaftar di BKN. Saya sekarang sudah bupati. Kalau Kanda tuh ketemu kawan bawa ngomong di mana? Baik Bapak, bupati yang tahap 1 yang waktu kami itu pesertanya terdaftar di BKN. Database BKN. Waktu tahap pertama ada diminta SK bupati tidak? Waktu itu tidak. Tidak. Ya. Sekarang diwajibkan ya. Ya. Masa sangga ini menurut aturan ini sampai tanggal berapa? Selesai toh. Kamu susah nggak? Ada jawaban balik tidak? Belum. Ya. Makanya saya tadi malam minta konferensi pers oleh mereka penyelenggara supaya kan penyelenggara yang bikin ini dia yang tanggung jawab. Kan begitu toh? Tadi kan dia yang menyelenggarakan ini barang. Jadi kalau informasi terhadap apa sudah dia, bukan dari bupati. Ini hal teknisnya. Masalah teknis bupati yang rencana. Kecuali bupati itu omong tentang kebijakan, omong tentang kewenangan. Tetapi hal teknis kan ada OPD termasuk dinas PPO, dinas apa, barang BKP SDM. Tapi saya mau kasih tahu yang dipelurus dulu supaya ketempah. Bisa dengar baik-baik. Jadi P3K hadir ini program pemerintah hadir ini esensinya satu, hanya satu saja. Bagaimana menyelesaikan persoalan honorer di daerah. Catat itu esensi satu. Jadi bagaimana ke depan ini sudah tidak boleh ada lagi yang namanya honorer di daerah. Catat itu. Catat dulu. Makanya adanya penerimaan P3K ini ya supaya status honorer ini meningkat ke P3K, tetapi melalui suatu prosedur yaitu tes. Karena kenapa tes? Karena kuota yang diberikan terbatas. Kan begitu kan, sana mungkin 7 orang pilih, yang lain sudah terpilih karena ya toh, makanya dilakukan tes bagi yang mendapatkan nilai bagus dia akan lulus, yang lain tidak. Kayak tahun ini kan terakhir P3K ya toh, yang semua lulus tahu termasuk sebagai honorer karena kementerian atau BKN. Karena ini pembiayaan APBD ini kan dari APBN. APBN ini kan keuangan negara. Setuju ya? Maka tahun ini karena ya kita bicara fair, tahun ini terakhir. Kecuali ada program lagi dari Pak Prabowo untuk lanjutkan ya kita tidak tahu untuk saat ini. Tapi yang kami tahu ini program terakhir.
Makanya kalau kita lihat berita yang lalu, kalau coba mau jujur berita yang lalu sekitar tahun yang lalu, orang yang berbicara untuk menerima 3.000-an saya. Ada ikut? Waktu itu sebenarnya kuotanya 1.000. Saya yang minta ini untuk dinaikkan. Ada beritanya. Kenapa? Karena waktu itu saya sadar bahwa sebagai DPR ternyata masih banyak anak honorer. Kalau 1.000 saya tidak bisa menjawab. Waktu itu saya bilang 3.000. Ternyata ya bersyukur jatuh 3.000. Ya segitu. Jadi esensinya adalah bagaimana anak peningkatan dari honorer ke P3K dan tidak boleh ada lagi yang namanya judul honorer di daerah. Itu esensi, tujuan utama. Itu kita paham dulu. Ya. Selanjutnya, daerah mengusulkan kuota ya, berdasarkan kebutuhan. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini kan ada 3.100 sendok yang di dalamnya ya daerah punya kewenangan terhadap kuota-kuota per ya dari guru, dari nakes, dari umum atau teknis toh. Memang tahap pertama bermasalah juga. Dia tahu di pemberitaan dia toh, ya toh. Ya. Karena memang ruang itu ada, sebenarnya ruang itu ada yang diberikan. Tetapi yang menjadi kewenangan adalah pelaksana. Contoh saya kasih contoh kasus yang ada kemarin diribut-ributkan. Itu berhenti ya. Oke. Saya kasih contoh kemarin ribut-ribut di dinas PU ya. Bahwa ada orang yang honor 15 tahun di sana gugur hanya gara-gara ada yang kerja di lain tempat hanya baru 2 tahun sisip situ dan 15 tahun saya lulus 2 ini tahun. Memang ruang untuk supaya orang itu ada. Tapi kita bisa bikin kebijakan di lokal. Bahwa siapa yang honor di situ, dia daftar di situ. Kebutuhan Bapak itu disusulkan. Itu sedikit kelemahan yang kemarin kita. Walaupun sebenarnya ruang ada, tapi kan tergantung pada seleksi dan aturan yang diberlakukan di daerah sebenarnya. Sekarang muncul lagi. Saya kemarin pertanyakan juga. Ini aturan ada tidak di tahap 1? Tidak ada. Kenapa sekarang di tahap 2 harus dilakukan? Saya tanya. Jadi ini aturan ini juga agak sedikit bertentangan. Saya kasih tahu biar paham. Di satu sisi, ya, saya kasih tahu biar paham. Di satu sisi kita mau memberikan ruang ya. PKN juga meminta ya kalau bisa yang sudah terdata ada datanya di PKN. Lihat di rumah sakit kan 58 orang diberhentikan tidak bisa masuk. Di DPRD ada 50-an. Kenapa? Karena mereka punya honor muncul tahun 2024. Surat edaran sudah muncul 2023. Jadi akhirnya menggantung di rumah kan, kalau di rumah kan lupi terus dan kembali lagi. Mau usul susah bisa. Kenapa? Sudah surat edaran melarang tidak boleh mengangkat. Artinya bupati juga tidak bisa bikin apa-apa di dalam pembuatan SK bupati. Kalau saya buat SK bupati dianggap bahwa saya lagi mengangkat tenaga honorer. Paham? Kalau bisa saya bawa sih boleh tanda tangan semua. Kenapa? Tes tuh. Tes itu sampai dulu saya itu. Tapi apabila kepala daerah melakukan, saya diberikan sanksi. Baca itu. Baca itu tuh. 10 tahun 2023. Catat situ. Peraturan pemerintah bab 13 tentang larangan pasal 65. Pejabat pembina kepegawaian. Siapa penjabat pembina kepegawaian? Bupati. Dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi
pejabat lain di instansi pemerintah melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Saya ulang lagi pasal 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi bagi ASN, dia omong lagi di ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Siapa non ASN? PTT. Yang bilang dia bilang honor. Sudah paham? Dia pasal 3 lah lebih ini memberikan sebuah sanksi. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sudah ingat? Jadi kami kepala daerah tidak bisa mengangkat itu. Baca Google sudah. Selain undang-undang 20 tahun 2003 peraturan pemerintah. Ini sudah setara dengan ASN. Iya, itu setara tuh, sama. Kan setara itu bahasanya kan sama. Setara, sederhana. Bab 13 larangan pasal 96. Coba baca sih. Google semua. Nah ini BKD itu bikin penyakit. Saya marah betul kemarin. Saya juga, saya pribadi sebagai bupati sama. Saya juga. Langsung ulah ini tiap hari saya yang stres, saya gara-gara dibalas orang tua. Saya bisa. Saya bicara banyak pendidikan. Saya masuk ke kita. Nah, kita akan ketemu tindak lanjut dengan kementerian. Tapi termasuk nanti persoalan tentang guru-guru yang masih status. Jadi kita akan bicara supaya adalah program atau adalah hal lain yang bisa menyelesaikan ini. Ini ini programnya Pak Jokowi. Ya toh? Yakin percaya. Di negara ini juga berpihak pada rakyat. Mestinya kita analisa langkah pertama yang dilakukan oleh presiden, langkahnya bagaimana dia mengangkat harkat dan martabat seorang guru. Lihat tuh langkah pertama dilakukan. Jadi dia sangat menghormati guru dan percaya suatu saat kalau ini program selesai dia akan bikin program yang baru, mungkin sejenis atau termasuk keberpihakan pada guru-guru. Apa terjadi? Kalau hari ini suruh bilang PNS kan SK Bupati, bisa. Karena bunuh dari 50.000 orang yang pilih itu gara-gara PNS. Walaupun diantara yang datangnya ada yang pilih tapi ada yang pilih. Iya toh, coba semangat bos, saya mau pilih itu. Semua. Solusinya apa? Kementerian itu, ya kan? Kemana? Beta mau beribut apa macam di sini juga tidak bisa karena sudah tutup tahapannya. Kau mau beribut dari apa? Tahapan dia ada pakai tahapan, toh? Setuju ke son? Setuju ke son? Oh, lolos, setuju ke son? Nah, tahapannya sudah dilakukan. Tapi bisa dirubah di sana. Kamu sudah sedih. Tidak ketemu omongnya ya sudah supaya jangan terlalu. Maksudnya, saya bilang tiba-tiba sini hari ke-16. Nanti habis deh, Magelang, lama segala macam. 16 hari dia bilang. Jadi, ya saya jelaskan tadi dipahami dia. Ya. Yang benar itu, saya kasih tahu ini saya kasih tahu yang benar.
mesti yang ikut tes itu yang terdaftar di BKN. Sudah ingat? Itu yang benar. Saya sudah bilang esensinya jelas. Menyelesaikan masalah atau solusi bagi honorer di daerah. Karena program pemerintah ke depan tidak boleh lagi ada yang namanya honor. PPT. Makanya diberikan ruang dalam program ini peningkatan P3K. Selain PNS, P3K. Kita lagi berpikir keras ini. Kalau terjadi yang namanya tes tahap 2, ya toh Ibu, tes tahap 2, kan pasti belum tentu semua lolos toh. Yang semua lolos. Padahal ini program tahun terakhir. BKN kalau tidak akui lagi ini PPT, maka ini aturan juga terbelah. Susan boleh ada honor, ya toh? Mau bayar pakai apa? Uang bisa saja konsedian, tapi baik temuan disuruh kasih kembali. Karena ke depan program pemerintah jelas tidak boleh lagi ada honor, ya toh? Makanya muncullah program yang namanya PPK. Bisa toh? Pilih suka mana? Tadi omong pertama bila amin. Pak Gub juga tahu ini. Mari kita bicara. Kita akan bagaimana mengusulkan supaya apakah dia sama atau sejenisnya atau apa. Kita sudah mengusul supaya persoalan tetap honorer ini diselesaikan. Mungkin dengan pola lain apakah pengangkatan tapi judulnya bukan P3K tapi statusnya sama seperti PNS. Ini yang lagi kami usul. Kebijakan lain dari presiden itu udah lantik baru 5 hari langsung kasih contoh kasih gaji guru itu DPRP pada gitu harus ingat itu. Tapi kalau dilihat juga ada banyak masalah guru juga persoalan di daerah yang belum terselesaikan bisa saja kelihatan dari kebijakan kan begitu toh. Tapi ada satu kebijakan yang perlu saya sampaikan yang saya bilang ada apa relawan pendidikan itu langsung dibiayai oleh APBN anggaran 3 triliun. Relawan pendidikan termasuk orang yang dicari semua